Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji, syuk- eh, puji, syuk- puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya lah kita diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti agenda ngopi seruput pada pagi hari ini yang diadakan oleh Juris Police Institute. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat perjuangan beliaulah kita dapat menikmati zaman yang penuh terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Juris Police Institute, Kak Athari Farhani, beserta jajaran Juris Police Institute. Yang kami hormati narasumber kita, Profesor Juhana, Profesor Hikmanto Juhana, SH LM PhD, serta peserta ngopi seruput yang setia mengikuti agenda ngopi seruput atau ngobrol JPI seputar akar rumput yang diadakan oleh Juris Police Institute. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwasannya ngopi seruput ini merupakan agenda rutin yang diadakan oleh Juris Police Institute dalam rangka merespon isu-isu terkini dan hangat diperbincangkan oleh masyarakat, dan kemudian oleh Juris Police Institute diadakan sebuah forum untuk kita sama-sama mendapatkan jawaban atau solusi atas permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah mengenai fenomena pengungsi dan pencari suaka etnis Rohingya dalam kacamata hukum internasional. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya pada 14 November 2023 pada bulan lalu, para pengungsi Rohingya ini kembali berdatangan. Namun, kedatangan etnis Rohingya ini ternyata ditolak habis-habisan oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Terlebih, ditemukannya indikasi adanya TPPO dalam arus masuk para pengungsi Rohingya ke Indonesia. Hal ini di satu sisi tentu menimbulkan dilema, karena ketika kita sebagai masyarakat Indonesia mentransfer mereka ke negara asalnya, ini akan menjadi neraka kekerasan yang terjadi di Myanmar. Seperti yang kita tahu bahwasannya etnis Rohingya ini mendapatkan perlakuan diskriminasi, kemudian ada yang dibunuh dan lain sebagainya, kekerasan gitu ya. Namun di sisi lain, kita ini ketika menampung etnis Rohingya itu akan menjadikan beban baru bagi pemerintah Indonesia. Terlebih kondisi masyarakat Indonesia tersendiri itu belum yang sejahtera atau dalam taraf menengah ke bawah atau miskin seperti itu. Nah, tentu dilema-dilema tersebut harus dijawab ya, dan kita sama-sama carikan solusinya. Dan pada pagi hari ini berkenaan dengan tema tersebut, kita menghadirkan narasumber yang kita sebagai mahasiswa hukum dan sarjana hukum tentu tidak asing lagi dengan Prof. Hikmahanto Juwana, SH LLM PhD. Sebelum kita beranjak kepada diskusi kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sosok Prof. Hikmahanto Juwana, yang mana beliau merupakan akademisi dan peneliti hukum Indonesia yang bisa dikatakan sebagai tokoh di bidang hukum, begitu. Beliau merupakan guru besar hukum internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan pada tahun 2020 beliau menjabat sebagai rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani atau Unjani, dan beliau ini merupakan sosok yang memecahkan rekor di Fakultas Hukum UI, yang mana pada tahun 2002 beliau mendapatkan gelar guru besar atau profesor di usia beliau yang cukup sangat muda, yakni pada usia 36 tahun. Beliau juga selain mengajar di FHUI,
kerap kali menjadi pengajar di bidang hukum internasional baik di Jakarta, Medan, Yogyakarta, Riau, dan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia. Dan kita tentunya sebagai sarjana hukum tidak asing lagi dengan sosok Prof. Hikmahanto ini, karena beliau kerap kali dipercaya sebagai narasumber dalam agenda PKPA yang diadakan oleh organisasi advokat. Mungkin sekilas perkenalan dari Prof. Hikmahanto Juhana. Selanjutnya, tidak berlama lagi, kita langsung saja ke acara diskusi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Ini Baik, alhamdulillah. Kedua kali Prof bersama Jurispolis Institute. Terima kasih banyak, Prof, atas waktu dan Prof berkenan untuk membersamai kami di sini untuk belajar yang kedua kalinya mungkin di forum Ngopi Seruput bersama Prof. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan. Terima kasih. Ya, baik, Prof. Langsung saja barangkali ya, Prof ya. Sebagaimana kita tahu ini, Prof, sejak tahun 1982 ini etnis Rohingya ini bisa dikatakan mempunyai status stateless atau tidak punya kewarganegaraan. Nah, mereka ini di Myanmar itu sendiri mengalami banyak perlakuan-perlakuan yang tidak layak seperti itu, Prof. Diusir, didiskriminasi, bahkan dibakar oleh pihak-pihak militer Myanmar seperti itu, Prof. Nah, hal itulah yang membuat etnis Rohingya ini melakukan eksodus besar-besaran, Prof, ke berbagai negara. Nah, mungkin kami ingin menanyakan sebenarnya apa historisnya, Prof? Mengapa sih mereka itu tidak diterima di negara mereka sendiri gitu dan terusir serta terdiskriminasi dari negara mereka sendiri di Myanmar, dan mungkin bagaimana tanggapan Prof mengenai kasus etnis Rohingya ini gitu. Oke, terima kasih Saudara Waikah Nur Azizah ya. Pertama saya harus jawab dulu nih pertanyaan ini nih sebenarnya bukan bidang saya karena saya kan orang hukum ya. Harusnya nanti ditanyakan ke ahli sejarah lah kalau misalnya mau tahu sejarahnya. Tetapi pengetahuan saya, orang-orang Rohingya ini kan sebenarnya orang-orang dari Bangladesh. Orang-orang dari Bangladesh yang kemudian menetap di Myanmar. Mereka kemudian beranak pianak, bergenerasi ada di sana. Sehingga mereka sama otoritas di Myanmar nggak dianggap sebagai warganya. Gitu. Karena mereka kan pendatang. Ya. Nah, ini yang mungkin juga yang kita akan alami sebentar lagi. Mereka datang ke Indonesia, lalu nanti beranak pianak gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah kemudian kita harus jadikan mereka warga negara Indonesia atau tidak, gitu kan? Itu kan esensinya nanti akan ada di sana. Karena kalau bagi Indonesia ya kita menganggap bahwa mereka adalah pendatang. Ya, sama Myanmar juga mengatakan mereka adalah pendatang. Dan ketika mereka di Malaysia juga mereka dianggap sebagai pendatang. Kita tidak meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951. Sehingga kita tidak bisa menerima mereka sebagai dalam status pengungsi, kita terima untuk menjadi warga negara kita. Tapi kalau misalnya negara-negara yang meratifikasi kayak Australia, ya, negara-negara di Eropa yang menjunjung hak asasi manusia, ya mereka punya kewajiban karena mereka meratifikasi. Tapi belakangan negara-negara ini juga nggak mau menerima. Karena menurut mereka ini bukan status pengungsi menurut negara-negara Australia. Jadi kalau di sini disebutkan ya judul kita ini sebagai pengungsi Rohingya, sebenarnya mohon maaf itu salah gitu ya. Kenapa saya katakan salah? Karena ketika orang dianggap pengungsi itu ada kriterianya. Ya, kriterianya apa? Kriterianya adalah berdasarkan konvensi pengungsi. Jadi ini bukan istilah yang sehari-hari kita bisa pakai gitu ya. Tapi
kalau saya tunjukkan di sini konvensi pengungsi, ya, itu di sini disebutkan bahwa ini pasal 1 angka 2, definition of the term refugee. Kita ini kan sarjana hukum semua di sini nih, atau mahasiswa hukum. Jadi kita harus lihat pasal nih. Jangan kita mengatakan, oh pengungsi, tapi kita nggak tahu pasalnya apa. Nah ini salah nih kita nih, kalau misalnya kita udah sarjana hukum nih ya kan, atau mahasiswa hukum. Kita kalau misalnya kita bilang pengungsi, kata siapa? Ya katanya pokoknya. Ini namanya sarjana katanya, bukan sarjana hukum. Ya, bukan mahasiswa hukum. Jadi menurut pasal 1 ayat 2 dikatakan bahwa as a result of events occurring before ini and owing to well-founded fear of being prosecuted. Jadi ada orang-orang yang being prosecuted for reason of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion is outside the country of his nationality, is unable or owing to such fear is unwilling to avail himself of the protection of that country, or who not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such event is unable or owing to such fear is unwilling to return to it. Ya. Ini definisi dari pengungsi dan ini diadopsi di Perpres 125. Ya, kalau kita lihat Perpres 125 di sini nih ya, Perpres 125 di pasal 1 angka 1. Nah, di sini dikatakan pengungsi dari luar negeri yang selanjutnya disebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan, kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda, serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Nah, orang akan mengatakan, lah kan mereka kan dipersekusi, dia didiskriminasi dan sebagainya. Tapi tunggu dulu. Harus diverifikasi, harus diseleksi. Ya, maka di sini ada kata-kata di sini mendapatkan status pencari suaka. Jadi kalau di sini kan pengungsi dulu baru pencari suaka, harusnya pencari suaka dulu baru pengungsi. Ya, mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Jadi ada kantor UNHCR di Jakarta yang tugasnya adalah menentukan apakah orang ini memenuhi kriteria ini atau tidak. Jadi nggak serta-merta. Kalau mereka datang ya, ke Indonesia tanpa buku paspor, surat perjalanan, tanpa diperiksa melalui tempat pemeriksaan imigrasi, ya mereka adalah pendatang gelap. Ya. Dan saya katakan pendatang gelap, kenapa? Karena ini Undang-Undang Keimigrasian, coba kita lihat di pasal 8 ayat 1. Saya mohon maaf karena ini kita diskusi hukum ya, kita bukan diskusi sejarah, jadi saya langsung aja ke masalah hukumnya. Ya. Coba nih, pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Ya. Tapi di sini juga nggak disebutkan dalam keadaan normal, abnormal, kita nggak tahu. Pokoknya dikatakan seperti ini. Ya kan? Lalu pasal 9 ayat 1 mengatakan setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Kalau tidak, mereka bisa diusir dong, dideportasi. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Tapi gini ya, boleh nggak saya kasih sedikit PowerPoint presentation-nya? Boleh, Prof. Silakan, Ya, Prof. saya kasih PowerPoint presentation-nya begini. Kita bicara dulu deh fakta. Saya nggak akan bicara hukum itu kalau nggak berdasarkan fakta, ya kan? Walaupun fakta ini perlu diverifikasi juga, mungkin karena saya tidak bisa membuktikan bahwa fakta ini sudah benar apa adanya.
Ya, kalau di pengadilan pastilah ada verifikasi seperti itu. Faktanya ada gelombang etnis Rohingya yang terus berdatangan. Ya, ini nggak hanya terjadi kemarin, tetapi sejak tahun 2015. Tapi bedanya 2015 banyak mereka-mereka yang terapung-apung dengan kayu yang seadanya. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya, kedatangan etnis Rohingya yang saya lihat dari gambar-gambar yang dimunculkan di media massa itu mereka ini dengan kapal-kapal besar. Ya. Coba kita lihat kapal-kapal besar, bawa anak kecil, ya kan? Etnis Rohingya Aceh. Kalau misalnya saudara-saudara bilang nih, Profik nih nggak bisa ini, ya memang saya nggak datang ke Aceh, saya nggak tahu di Acehnya seperti apa. Tapi kalau saya lihat misalnya kapal-kapal seperti ini, ya kapal-kapal seperti itu, yang kita lihat ada kapalnya itu, ya. Nah ini misalnya kapal-kapal besar seperti ini, ya. Sehingga apa? Sehingga jumlahnya juga besar. Dan oleh pemerintah dikatakan, ini oleh Polda dikatakan bahwa ada dugaan TPPO, tindak pidana penyelundupan orang, perdagangan orang, mohon maaf. Ya. Nah ini yang Polda Aceh menyebut security camp, jadi koordinator pengiriman etnis Rohingya di Aceh. Ini bukan saya yang bicara ya, nanti takutnya saya yang bilang, ya tapi saya bisa buktikan lewat ini aja, berita-berita. Polda Aceh ungkap terlibat kasus penyelundupan fungsi, segini bayarannya per orang. Jadi ada yang bilang apa namanya warga negara Indonesia, tapi juga ada yang juga yang Bangladesh juga ada. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat Polda Aceh, ya Bangladesh. Nah ini dia. Polisi sebut security camp Bangladesh. Ya. Jadi kalau misalnya kita klik ini, polisi sebut security camp Bangladesh jadi koordinator pengiriman Rohingya ke Aceh. Nah, jadi itu faktanya. Dan faktanya ada penolakan masyarakat di Aceh dan mayoritas masyarakat di Indonesia. Ini juga mayoritas, ya. Walaupun juga ada pandangan yang mengatakan, oh enggak lah, di Aceh kita menerima kok, nggak ada masalah gitu. Saya juga bingung juga nih, ya mana yang benar, ya. Tapi kalau kita lihat ada di BBC News yang mengatakan bahwa ini nih, siapa yang menyebarkan narasi kebencian dan hoax soal Rohingya di media sosial serta apa motifnya. Ya, ini yang mengatakan bahwa oh jangan-jangan memang benar bahwa ada yang menyebarkan ini. Nah, ini perwakilan UNHCR untuk Indonesia, N. Meiman, berkata sebaran hoax dan narasi kebencian terhadap agak merepotkan mereka yang sedang berupaya menyatabilkan situasi di Aceh. Saya terserah ya, saya nggak ini ya, nggak mengatakan bahwa yang mana yang benar, mana yang salah, karena kita bicara fakta dan faktanya ini saya tunjukkan dengan apa yang ada dalam media massa, karena saya nggak sendiri, nggak langsung turun ke lapangan. Lanjut. Baik, Prof. Negara Indonesia itu tidak memiliki kewajiban ya, Prof ya, untuk menampung para pengungsi internasional gitu ya, Prof ya. Karena Betul. alasannya adalah bahwasannya negara kita itu tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 51. Nah, ini dia. Ya. Ini yang saya katakan faktanya kita bukan ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Walaupun ada juga ahli hukum internasional mengatakan itu kan udah hukum kebiasaan internasional, ya kan? Jadi hukum kebiasaan internasional harusnya kita terima begitu kan? Saya katakan tunggu dulu, hukum kebiasaan internasional itu memang kita bisa terima, tapi yang mana? Nggak semua hukum kebiasaan internasional kita bisa terima. Satu. Yang kedua, kita kalau misalnya kedatangan pendatang gelap kan boleh mendeportasi. Kita nggak bicara soal refoulement. Refoulement itu yang ada di pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951. Dan kalau kita baca nih,
pasal 33 Konvensi Pengungsi tahun 1951. Ya, mohon maaf nih saya tunjukkan lagi Konvensi Pengungsi tahun 1951 supaya nanti saya nggak dibilang seorang pakar yang nggak punya kokoh keahliannya. Pasal 33 ya itu menyebutkan begini. Prohibition of expulsion of return. Jadi di sini katanya larangan untuk mengembalikan. No contracting state. Di sini contracting state loh ya. Negara peserta. Tapi kalau kita hukum kebiasaan, udahlah hukum kebiasaan kita terima. Oke, Indonesia termasuk lah. No contracting state shall expel or return a refugee. Ini ada kata-kata refugee. Pertanyaannya adalah apakah mereka pendatang Rohingya itu sudah diverifikasi dan punya status refugee belum? Karena refugee ini kan harus merujuk pada pasal 1 angka 1 dari Konvensi Pengungsi kan yang tadi di atas. Nah, kalau dia masih belum, lalu apakah ada kewajiban untuk kita tidak boleh mendorong mereka kembali? Nggak ada kalau menurut saya. Ya. Jadi kalau misalnya argumentasinya adalah, walaupun itu kita tidak peserta, tapi kita harusnya tunduk pada hukum kebiasaan internasional, ya saya sih secara hukum internasional kita bisa cari argumentasi untuk mengatakan tidak seperti itu. Dan ingat ya, Indonesia bukan peratifikasi sehingga Indonesia saat ini digunakan sebagai negara transit. Tujuan akhirnya adalah negara-negara maju yang akan menerima. Jadi jangan pikir bahwa nanti kemudian orang-orang ini ada di Indonesia. Nah, tadi yang saya katakan istilah pengungsi sudah memiliki kualifikasi, lalu ada kantor UNHCR melakukan seleksi. Itu melakukan seleksi UNHCR boleh tanya. Itu nggak sehari 2 hari, itu bisa bulan-bulan, bisa tahun-tahun. Karena apa? Orang itu harus dilihat nih. Dia punya catatan kriminal enggak, dia dulu pelaku teroris atau tidak, dan sebagainya. Karena nggak mau ada negara yang menerima status langsung pengungsi, langsung kemudian dikasih, padahal dia punya catatan kriminal. Ya. Dan faktanya Indonesia memiliki undang-undang keimigrasian. Memang bagi mereka yang pro bahwa kita punya kewajiban untuk menerima etnis Rohingya, mereka menganut nilai yang universal, yaitu kemanusiaan. Ini manusia, begitu kan? Setuju saya. Tapi pertanyaannya apakah kemudian harus Indonesia yang memikirkan mereka? Apakah ini bukan masalah internasional? Masalah antar negara? Ya kan? Mana kerjasamanya? Saya pernah ingat pada waktu 2015 diketemukan, terus kemudian negara-negara OKI mengatakan, udah Indonesia karena mereka juga Muslim, kita bantu. Nanti kita kirim duitnya. Tapi sampai hari ini duit itu nggak datang ke Indonesia. Sehingga apa? Indonesia kita yang harus menanggung sendiri. Ya. Lalu mereka yang mengatakan wajib kita terima karena etnis Rohingya mengalami penindasan oleh pemerintah Myanmar. Ya. Tapi kan ada juga mereka yang lari, yang kekam, yang disediakan oleh UNHCR di Bangladesh. Pertanyaan saya, apakah di situ ada penindasan terhadap mereka atau tidak? Ya. Karena apa? Kalau kita rujuk pada apa yang disampaikan oleh Polda Aceh, di sana dikatakan bahwa ini loh, ada security guard yang dia bermain. Ya. Security Camp Bangladesh jadi koordinator pengiriman. Jadi yang kita harus yang kita harus pahami adalah memang ada yang dari Rakhine di Myanmar sana, tapi mereka udah keluar, ditaruh di UNHCR di penampungan di Bangladesh. Mungkin di sana hidupnya wah ini lain sebagainya, bayar. Keluarin saya. Kemana? Keluarin. Akhirnya pergi. Mungkin harus lewat Malaysia dulu. Karena secara geografis harus lewat Malaysia. Tapi sama Malaysia udah nggak diterima lagi. Kalau dulu kan pada diterima di Malaysia. Nah,
Mungkin dikasih makan, kasih minum, udah jalan aja terus kamu. Jalan terus kemana? Ke Indonesia. Coba bayangkan kalau semua nanti keluar, kita menerima hari ini 1.000, 2.000, lalu semua keluar dari sana, berarti kita harus menampung apa yang ada di Bangladesh. Belum lagi yang di Rakhine mungkin lari ke Bangladesh, nanti Bangladesh lari lagi ke Indonesia. Nah, ini yang coba kita lihat. Ya kan? Lalu yang mengargumentasikan bahwa ya kita kan punya pasal 28 Undang-Undang Dasar. Memang pasal 28 itu mengatur tentang hak asasi manusia. Pertanyaan saya, apakah hak asasi manusia ini hanya berlaku di Indonesia bagi warga negara Indonesia atau juga berlaku bagi warga negara lain di Indonesia? Soalnya pada waktu ada permohonan ke Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan hukuman mati, pada waktu itu warga negara Australia mengajukan untuk uji materi terhadap ketentuan terkait dengan hukuman mati. Ya. Tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Yang bisa memasalahkan Undang-Undang Dasar itu adalah warga negara Indonesia. Jadi pertanyaan kita adalah apakah Undang-Undang Dasar ini juga berlaku bagi warga negara asing, terutama kaitan dengan etnis Rohingya ini. Ya. Karena kalau sepemahaman saya, kenapa kita punya konstitusi? Karena ini kan kesepakatan kontrak sosial antara penguasa dengan rakyat. Bukan rakyat dunia, tapi dengan rakyat. Ya. Nah, jadi itu. Ya, walaupun kita bisa berdebat juga ya terkait dengan keberlakuan dari pasal 28. Buktinya mereka yang mengatakan wajib selalu mendengungkan pasal 28. Dan kemudian juga peraturan Presiden nomor 125. Sementara bagi mereka yang mengargumentasi tidak ada kewajiban, ya sekali lagi ini kan belum dilakukan seleksi, maka status pengungsi harusnya belum ada. Seleksi ini penting untuk apa sih? Untuk membedakan mereka yang dipersekusi dengan untuk mendapatkan penghidupan layak. Itu beda. Ya, penghidupan layak sih, migrant workers banyak negara yang nggak mau terima. Karena apa? Kalau misalnya diterima, dia akan mengambil lapangan pekerjaan yang harusnya diprioritaskan untuk warga negara setempat. Seleksi juga dilakukan untuk apa? Untuk dilihat ada catatan kriminal nggak di negara asalnya atau tempat asalnya. Seleksi juga dilakukan untuk apa? Apakah ini korban perdagangan orang atau bukan? Bahkan seleksi dilakukan untuk menentukan apakah dia pendatang ilegal atau bukan. Jadi harus ada. Waktu orang-orang Irak yang keluar dari Irak terus kemudian ke Uni Eropa, itu juga diseleksi, tapi bukan oleh UNHCR, tapi otoritas tempat. Karena mereka juga nggak mau. Kalau misalnya yang masuk ini adalah mereka-mereka yang berkedok sebagai orang yang kesusahan, kedaruratan, dan lain sebagainya, terus kemudian diterima, lalu kemudian membuat onar di dalam negerinya. Karena apa? Kepentingan nasional yang harus diproteksi. Ya. Kemudian Indonesia bukan ratifikasi dari konvensi, dan Indonesia itu yang sebenarnya dijadikan tempat transit. Sebenarnya kan harusnya negara-negara yang meratifikasi ketentuan konvensi pengungsi lah yang harusnya menerima mereka. Tapi sekarang hampir tidak lagi mau mereka menerima pengungsi. Ya. Nah, kemudian Indonesia sebenarnya yang terbebani kalau menurut saya dalam posisi seperti ini. Kenapa? Pertama, memunculkan konflik sosial. Ya. Konflik sosial ini sampai pada satu titik masyarakat kita main hakim sendiri. Karena apa? Kekesalan terhadap para etnis Rohingya yang datang, kekesalan mereka terhadap pemerintah yang tidak bisa cepat dalam menyikapi hal ini, sehingga mereka main hakim sendiri. Ada yang dikumpulkan lalu ditaruh di kantor gubernur. Nah, ini silakan pemerintah yang menyelesaikan. Ya. Nah, itu yang harus pemerintah sikapi dengan bijaksana. Belum lagi anggaran yang harus dikeluarkan untuk menalangi sebelum UNHCR menangani ini semua. Bahkan banyak etnis Rohingya yang berbaur ke masyarakat. Mereka punya KTP, mendapatkan pekerjaan. Ya. Dan mereka
Kan mirip-mirip kayak orang Indonesia kita semua. Ya. Nah, pertanyaan saya tentu, kalau kita terus kedatangan etnis Rohingya dari Rakhine, dari Kutupalong, ya, karena etnis Rohingya di Indonesia pasti mengabarkan, datang aja ke Indonesia, juga jangan ke Malaysia lagi, Indonesia enak, kita difasilitasi, kita ini dan lain sebagainya, banyak yang menerima kita. Pertanyaan kita, Indonesia sudah siap belum untuk menerima mereka? Malaysia saja kedatangan ribu etnis Rohingya, mereka udah kewalahan, sampai mereka sekarang menutup. Belum lagi memunculkan konflik sosial di masyarakat. Nah, yang saya nggak setuju lagi adalah kalau misalnya kebaikan kita di atas penderitaan warga negara kita sendiri. Kita tahu banyak warga negara kita harus keluar Indonesia untuk mencari pekerjaan. Sementara ada orang berbondong-bondong masuk yang punya potensi bahwa mereka akan mengambil pekerjaan-pekerjaan orang Indonesia. Gimana ini ceritanya? Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya dari presentasi yang sedikit ini. Demikian, Saudara Faika. Baik, Prof. Lantas, Prof, ketika misalnya Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi tahun 51 ya, Prof, mengapa mereka itu terus-terusan berdatangan ke Indonesia, Prof? Karena sebenarnya kan bukan pertama kali etnis Rohingya itu datang ke Indonesia gitu. Nah, kenapa Indonesia menjadi salah satu negara tujuan etnis ini, Prof? Ya, karena kebaikan orang Indonesia. Kalau Malaysia kan udah nggak mau lagi. Kalau kita kan baik banget gitu ya, sudah nggak apa-apa gitu ya. Walaupun sekarang masyarakat kita melakukan penolakan. Kedua, mereka melihat bahwa ada UNHCR, kantor UNHCR. Maka saya keras sekali saya katakan bahwa harusnya ditutup tuh kantor UNHCR di Indonesia. UNHCR tuh kalau di kawasan kita ini Asia ini ada kantornya di Bangkok. Di Jakarta tuh ngapain mereka? Mereka itu melakukan seleksi. Kenapa melakukan seleksi? Karena dulu waktu zaman Vietnam perang begitu ya, itu kan banyak nih kapal-kapal boat people, kapal-kapal para tanda kutip orang-orang Vietnam yang naik kapal untuk mendapatkan status sebagai pengungsi. Nah, mereka kan terdampar akhirnya ke berbagai tempat. Indonesia berbaik hati, udahlah kita taruh di Pulau Galang, pulau yang sepi, terpencil, lalu kemudian kita seleksi di sana oleh UNHCR. Jadi kalau misalnya benar, oke, ada negara siapa yang mau terima, misalnya Amerika terima, oke, kirim ke Amerika, kirim ke Australia, kirim ke Perancis. Tapi kalau yang enggak, kembalikan lagi ke Vietnam. Sampai akhirnya selesai, Pulau Galang itu selesai. Nah, tapi UNHCR itu rupanya setelah orang-orang Vietnam itu banyak dari negara-negara Timur Tengah yang berdatangan. Dari Iran, dari Afghanistan, dari Irak. Mereka bilang datang Somalia, datang ya resmi masuk ke TPI. Lalu setelah masuk TPI langsung pergi ke kantor UNHCR sampaikan bahwa saya dikejar-kejar oleh pemerintah saya. Saya minta diberikan status sebagai pengungsi dan lain sebagainya. Ya, aplikasi itu kan memakan waktu. Akhirnya mereka ada di sekitaran. Maka suatu ketika mereka bisa marah tuh sama UNHCR. Tapi lagi-lagi kita yang ketempuan. Ya, kejadiannya di Kalideres nih. Kalideres ya UNHCR pengungsi. Nah, ini. Ya kan? Jadi ratusan pengungsi asing di Kalideres berunjuk rasa menuntut keadilan. Nih, kayak begini nih. Ya. Nah, ya. Terus kemudian cemas para pengungsi yang masih tertinggal di Kalideres. Ya. Nah, jadi ini. Lalu warga di daerah Kalideres mereka menolak. Sama seperti kayak masyarakat di Aceh. Ya, pengungsian Kalideres ditolak warga UNHCR. Kami percaya sisi humanis masyarakat. Ya kalau UNHCR kan karena dia nggak punya tempat, udah dia
meminta-minta terus kepada Indonesia, kepada masyarakat, tolonglah dari segi kemanusiaan, janganlah ini dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Prof, kan tadi Prof menyampaikan bahwasannya ada proses gitu ya untuk memverifikasi masyarakat etnis Rohingya apakah benar mereka dapat dikatakan sebagai pengungsi dan kemudian bisa ditolong oleh negara Indonesia. Nah, namun tentu dalam proses verifikasi ini mengingat banyaknya masyarakat yang masuk ya, dan update terakhir itu 1.600 Prof, dan akan terus bertambah. Ini kan membutuhkan waktu yang sangat lama, dan kemungkinan kita khawatirnya ini terjadi seperti yang ada di Myanmar itu yang Prof sampaikan bahwasanya nanti beranak pinak dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah ada Prof upaya dari segi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah untuk segera mendeportasi mereka ke daerah asalnya, Prof. Jadi upaya yang tercepat apakah ada, Prof, untuk mengembalikan etnis Rohingya ini gitu, agar tidak terlalu lama sehingga beranak pinak dan malah justru akan mengganggu daripada masyarakat kita sendiri, Prof. Oke, kalau seperti itu, Perpres 125 sebenarnya di pasal 43 sudah menyampaikan, ya. Pasal 39 ya, 42, 43 ya. Oke. Jadi ini pasal 43 dalam hal rumah detensi. Harusnya ditaruh di rumah detensi, tapi rumah detensi imigrasi kan kecil-kecil, nggak mungkin lah ribuan orang gitu ya. Terhadap ini pemulangan sukarela atau deportasi terhadap DTNI yang tidak memiliki dokumen perjalanan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Ini maksudnya ke Kemlu gitu ya, pemerintah di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Dia koordinasi ke Kemlu. Nanti Kemlu diminta apa? Nah, dalam hal perwakilan negara asal pengungsi tidak dapat memfasilitasi. Jadi awalnya adalah kementerian yang menyelenggarakan Kemlu ini itu akan melakukan koordinasi dengan perwakilan negara asal pengungsi yang berada di wilayah Indonesia. Nah, kita bisa ke Myanmar, tapi orang bilang, ya pasti Myanmar nggak mau lah. Kita bisa ke Bangladesh, karena kan ada kami di Bangladesh, kita mau kembalikan ke sana. Untuk membeli dokumen perjalanan dan pemulakan bagi pencari suaka yang ditolak. Ya. Nah ini kalau misalnya mereka mau, tapi mereka nggak ada biaya untuk mengembalikan, gunakan kapal-kapal Indonesia aja untuk memulangkan mereka. Sama ketika banyak warga negara kita di Arab Saudi overstay, jumlahnya banyak dan Arab Saudi mempermasalahkan itu, kita bawa pulang kok akhirnya dengan kapal-kapal laut dari Arab Saudi. Tapi kalau misalnya dalam hal perwakilan asal pengungsi tidak dapat memfasilitasi pemulangan, maka Kemlu bekerja sama dengan, nah ini dia, UNHCR, ya, untuk memfasilitasi pemulangan pengungsi. Jadi kalau kita nggak bicara sama perwakilan dari negara, maka kita bicara sama UNHCR. Kita bilang sama UNHCR, pulangin dong ke Bangladesh. Yang ada KAM di sana, kan mereka dari sana. Gitu. Oke, baik Prof. Namun Prof ini gimana ya, UNHCR ini sampai sekarang ini sepertinya belum ada tindakan apa-apa ya Prof ya, karena faktanya ini pengungsi dari etnis Rohingya ini justru terus bertambah Prof. Jadi sepertinya tidak ada upaya apapun gitu dari UNHCR untuk mengembalikan etnis Rohingya ini Prof. Ya udah tutup aja kalau kayak gitu. Karena ini ya Prof ya, dari segi pelaksanaan kewajiban mereka pun sepertinya dibiarkan saja gitu, karena faktanya etnis Rohingya ini terus berdatangan ke Indonesia gitu kan. Saya nggak setuju ya ketika Ibu Menlu menyampaikan ini ke UNHCR. UNHCR justru bilang begini, kami akan bantu Indonesia. Loh, seolah-olah ini masalah Indonesia. Kami akan bantu. Padahal harusnya dibalik.
ini masalah UNHCR, Indonesia akan membantu UNHCR sedapatnya. Ya kan? Kok mereka bisa-bisanya mengatakan kita akan membantu? Ini nggak salah nih saya. Udah itu kok mau Indonesia bilang mereka akan bantu. Kalau saya ada di situ, saya akan bilang, kamu nggak salah nih ngomong kayak begitu. Enak aja. Ya, Iya, itu. betul, Prof. Tolong kita ini harus punya mindset ya. Sebagai negara besar. Kalau para pejabat kita tidak punya mindset sebagai negara besar, kita bicara keras kayak begitu, wah nggak selesai urusan. Kita akan ya negara kayak begini, walaupun kita udah besar, sudah pendapatannya udah bagus dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya para pejabatnya, cara kita berpikir masih seperti negara berkembang, ya tetap negara berkembang. Justru kita akan dimanfaatkan terus-menerus ya, Prof, ya, oleh UNHCR dalam Betul. Prof, ya. Iya, Indonesia itu oleh UNHCR dibilang ramah, ya kan? Tapi oleh negara-negara lain gimana dibilang katanya Indonesia ini bodoh gitu kan. Jadi di sini ramah sama bodoh bedanya cuma tipis aja, tergantung dari perspektif mana kita melihat. Baik, Prof. Kemudian dengan berbagai alasan kemanusiaan katanya, Prof. Ini bisa diterima nggak ini kita alasan kemanusiaan ini, Prof? Seringkali mana-mana, oh ya wajar saja Indonesia menerima mereka. Toh ada alasan kemanusiaan dan hak asasi manusia yang harus dilindungi karena mereka itu manusia juga, seperti itu, Prof. Gini, kemanusiaan saya setuju. Ini masalah kemanusiaan. Mereka juga berhak untuk hidup dan lain sebagainya. Saya setuju. Saya nggak menentang itu. Ya. Tapi jangan kemudian menganggap bahwa masalah kemanusiaan ini kemudian menjadi masalah Indonesia. Itu saya nggak mau. Dan itu yang saya keras mengatakan seperti ini. Ya. Karena kalau misalnya ini masalah kemanusiaan, masalah ini harus dipikirkan oleh masyarakat internasional. Dipikirkan oleh UNHCR. Tidak dipikirkan oleh Indonesia saja. Ini bukan masalah internal kita. Bodoh kalau kita bilang bahwa kita punya kewajiban untuk menyelesaikan ini semua. Emangnya kita nggak punya rakyat miskin apa? Emangnya kita sudah kayak negara-negara kayak di Australia, kayak Amerika, kayak Inggris. Inggris saja ketika ada pengungsi dari Irak dan kemudian negara Uni Eropa bilang, ayo kita bantu mereka, kita bagi-bagi. Inggris bilang, enggak, saya nggak mau. Salah satu alasan Inggris keluar dari Brexit, dari Uni Eropa, Brexit itu karena masalah ini. Karena ini akan menjadi konflik sosial di masyarakat. Bukannya kita nggak mau bicara soal kemanusiaan. Ya kan? Dan kalau misalnya masalah kayak begini ini, tidak akan berhenti kecuali di negara asal atau tempat asal mereka diselesaikan. Kalau tidak, seperti yang saya katakan, memindahkan etnis Rohingya dari Rakhine, dari Kutu Langga ini, masuk datang semua ke Indonesia. Sudah siap kita Indonesia? Itu. Baik, Prof. Jadi sebenarnya kalau berbicara tadi Prof sampaikan berbicara HAM dan kemanusiaan itu artinya kita melibatkan masyarakat internasional, negara-negara yang bukan hanya terbebani oleh Indonesia gitu ya, Prof, Bukan ya? kita melibatkan, itu urusan masyarakat internasional. Kita hanya bisa membantu sedapat mungkin. Kalau kita melibatkan seolah-olah inisiatif dari kita, nggak ada. Ini masalah internasional. Gitu. Baik, Prof. Kemudian ketika ada mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Prof, sebelum ke teman-teman semua, kayaknya sudah banyak yang ingin bertanya juga, Prof. Terakhir, Prof, ketika misalnya alternatifnya, Prof, kita harus mengembalikan etnis Rohingya ini dideportase lah gitu ya ke negara asal mereka gitu ya. Apakah ada aturan yang kita langgar gitu, Prof? Atau misalnya kita termasuk negara yang dapat dikatakan melanggar aturan lah karena kita nggak ada itikat baik untuk menerima mereka gitu, mengungsi di negara kita gitu. Apakah ada aturan yang dilanggar, Prof? Gitu? Sekarang saya boleh nggak tanya, Australia itu punya kebijakan untuk turn boat, dikembalikan kapal-kapal itu. Ya. Kalau misalnya saya boleh sampaikan di sini, ini
Kita lihat aja di artikel ya, Australia ya turn boat refugee. Ya. Oh, saya pushback asylum boats are illegal and international. Ya kan? Tapi dia tetap aja dia lakukan. Dan dia ratifikasi dari konvensi loh. Kita bukan, kita nggak terikat. Jadi saya kadang-kadang bingung juga nih. Kita ini lebih Australia soal hak asasi manusia daripada Australia gitu. Udah jago bener kita ini. Ya. Tapi at the cost of negara rakyat kita. Rakyat miskin kita masih banyak. Ya, tapi terserah juga sih, nggak apa-apa juga kalau misalnya pemerintah bersikap seperti itu. Ya kan? Tapi kan pasti ada penolakan dari masyarakat. Seperti itu. Baik, Boleh kalau misalnya dibalikin juga nggak apa-apa. Ya. berarti nggak ada aturan yang dilanggar Indonesia ya, Prof. Ketika Ada orang kita juga bukan peratifikasi konvensi 1951. Kita menganggap mereka adalah pendatang ilegal. Kalau pendatang ilegal menurut ketentuan hukum kita memang bisa dideportasi. Ya kan? Nah, ada ketentuan yang dilanggar oleh kita. baik, Prof. Yang saya nggak mau itu kalau misalnya rasa kasihan muncul ya karena masalah kemanusiaan, lalu kita lebih kasihan orang-orang dari seberang ketimbang orang-orang kita sendiri. Itu sama aja kalau kita keluar negeri itu ya di negara-negara maju ada orang minta-minta kita kasih duit. Tapi giliran di Indonesia ada orang minta-minta malah kita nggak ngasih duit. Pantas saja kamu minta-minta nggak belajar soalnya. Dulu nggak ini malah disalah-salahin lagi. Baik, terima kasih, Prof. Kita beranjak ke diskusi beserta ini ada para peserta yang sudah menanyakan. Dari Cecilia Liza Apriani Basri. Nah, ini faktanya, Prof, ternyata mereka diberikan pulau gitu ya. Maksudnya ditempatkan di Pulau Galangga ya. Sementara kemarin orang asli Melayu Pulau Galangan diusir karena pemerintah ingin membangun pabrik kaca dan sekarang malah mau ditempati untuk orang Rohingya. Pertanyaan saya, Prof, kenapa pemerintah malah mengusir orang asli Indonesia, sedang Rohingya dibuang? Maksudnya mungkin sedangkan Rohingya malah ditampung gitu, Prof. Ya itu mungkin dari ucapan Bapak Wapres ya yang mengatakan bahwa udah seperti digalang. Sebenarnya seperti digalang, bukan digalang. Ya, kalau Galang sekarang udah modern, tapi Galang tahun 70-an itu masih belum modern, masih ya pulau yang terisolasi gitu ya, terpencil. Nah, harusnya sebenarnya bukan di Pulau Galangnya, jangan kalau di Pulau Galang sekarang. Cari pulau yang terpencil, yang tidak dihuni ya. Idenya adalah supaya silahkan UNHCR melakukan seleksi, tapi mereka tidak bisa lari dari penampungan sehingga tidak bisa berbau dengan masyarakat karena kanan kirinya dibatasi oleh laut. Jadi nggak bisa kemana-mana juga gitu kan. Mungkin di Bangladesh juga modelnya kayak begitu. Seperti itu. Jadi Baik, bukan di Pulau Galangnya menurut saya. baik. Mungkin itu untuk teman-teman peserta yang lain, barangkali ada pertanyaan, silahkan di-drop di kolom komentar atau bisa menggunakan fitur raise hand. Sambil menunggu, Prof, teman-teman bertanya, jadi sebenarnya masyarakat Aceh yang saat ini menjadi tempat penerima pengungsi itu, Prof ya, itu sebagai masyarakat biasa, Prof, itu harusnya kita bagaimana menyikapi para pengungsi ini, Prof? Ya, sebenarnya harusnya menyerahkan masalah ini ke pemerintah. Saya tahulah masyarakat di Aceh itu mungkin ada kekesalan karena pemerintah kok tidak kunjung melakukan sesuatu sehingga mereka main hakim sendiri. Nah, ini yang juga jangan kita bermain hakim sendiri ya, karena kalau kita main hakim sendiri nanti kita dianggap melanggar aturan di Indonesia ya. Lalu kemudian ya siapa tahu ada pengeroyokan dari masyarakat sana gitu ya, dan ini akan menjadi permasalahan yang
ya bisa kita sesalkan lah di kemudian hari. Nah, oleh karena itu saya berharap pemerintah langsung turun tangan. Pertama, untuk supaya nggak gelombang itu berdatangan terus, pengawasan di laut harus dikuatkan, ya, TNI Angkatan Laut, kemudian juga kepolisian air, lalu kemudian juga Bakamla, ya, itu semua harus. Ditjen Imigrasi, kapal-kapal lautnya harus. Lalu kemudian, ya kalau misalnya perlu mereka bawa minuman dan lain sebagainya, udah nanti kasih minuman, suruh balikin lagi, balik. Nah, baliknya itu jangan pas di laut teritorial, kalau perlu di laut lepas silahkan kembali, ya kan? Nah, itu yang harusnya dilakukan. Yang kedua, terhadap mereka-mereka yang sudah ada, karena kita nggak bisa kembalikan hari ini juga, ya sudah ditaruh di tempat yang terpencil itu, di pulau tersendiri yang tidak berpenghuni, silahkan pakai di situ. Lalu nanti UNHCR yang mikirin mereka, uangnya juga uang UNHCR dan lain sebagainya. Kan kita udah berkontribusi nih. Kontribusinya adalah memfasilitasi dengan pulau yang terpencil. Dan kita nggak mau kalau misalnya itu bersentuhan dengan masyarakat, karena itu akan bermasalah nanti sama masyarakat. Seperti itu. Baik, Prof. Jadi perlu ada batasan yang kita lakukan sebagai masyarakat Aceh ya, Prof, dengan pengungsi Rohingya gitu di Betul. tempat-tempat yang terpencil seperti itu. Dan lagi-lagi ini tugasnya UNHCR seperti itu ya, Prof, untuk menangani Betul. Betul kasus. sekali. Baik, Prof, ini ada yang bertanya, raise hand dari Jihad Agil Maulana. Silakan kepada Pak Jihad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Terima Pagi. kasih sebelumnya atas ilmu yang telah disampaikan dan terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Jihad Akil, saya permisi mohon izin untuk bertanya karena saya bukan background orang hukum. Izin bertanya, Prof. Pertanyaan saya, apa alasan mereka untuk melakukan pengungsian di Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih solusi yang tepat dari masalah ini? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya kenapa tujuannya Indonesia, seperti saya katakan tadi, karena orang Indonesia itu ramah-ramah, terima mereka, gitu kan. Jadi 2015 sudah mereka datang, ya kan, dibantu, terus kemudian difasilitasi, ditaruh di penampungan 183 itu lari, 2015 ya, itu lari. Nih kalau kita riset penampungan Rohingya ya lari Pemda Aceh. Ini 2015, coba kita lihat. Ya, mereka tadinya terdampar gitu ya. Nih, pada tahun 2015 tersebut diberitakan sebanyak 182 etnis Rohingya lari dari tempat penampungan. Mereka kalau lari itu berbaur dengan masyarakat kita. Dan ketika mereka berbaur dengan masyarakat kita, mereka mendapat pekerjaan, dapat gaji, dapat penghidupan yang baik. Lalu dia cerita sama teman-temannya, datang ke Indonesia enak, kamu di Malaysia, wah diperlakukan apa? Jadi buruh kasar, jadi ini. Enak di Indonesia. Kita sesama Muslim, pokoknya nanti pakai simbol-simbol Islam kalau misalnya kamu ini. Pasti dibantu. Nah udah, dibantu. Ya, mereka kan nggak mungkin juga ke Singapura. Iya kan? Mereka juga nggak mungkin juga misalnya ke Filipina atau kemana. Tapi kan mereka juga sebenarnya kalau misalnya ke Malaysia enggak, ke Indonesia enggak, nanti ke Australia ujungnya gitu. Tapi kalau udah di Indonesia udah enak, sudah diterima, ngapain juga ke Australia pusing-pusing, ya kan? Ya itu jadi kenapa alasan itu. Tadinya sih di Malaysia. Malaysia itu cukup banyak menerima ya karena pada waktu itu Malaysia membutuhkan ini pekerja kasar untuk di perkebunan mereka. Rohingya apa namanya ada nih ya social problems. We are just
surviving on our own. In Malaysia, a heaven for refugees. Nah, dia bilang katanya Malaysia itu sebagai surga bagi pengungsi. Wah, tapi terus kemudian ya banyak yang public anger, marah. Enak aja katanya. Nah, jadi Malaysia ya. Kalau misalnya ya pendatang gelap itu dari Indonesia juga banyak pendatang gelap yang ke Malaysia ya, yang nggak resmi. Wah, berbondong-bondong, jumlahnya besar. Tapi ya kita diperlakukan sebagai pendatang gelap. Ya walaupun mereka juga kadang-kadang perusahaannya mau mempekerjakan para pendatang gelap ini. Karena kalau misalnya resmi kan nanti ada hak-hak dan lain sebagainya gitu. Jadi itu Mas Jihad. Baik, Baik, terima kasih. cukup Mas Jihad. Terima kasih. Baik, Prof, ada pertanyaan lagi di kolom komentar. Izin bertanya, Prof, bagaimana harusnya langkah pemerintah, Prof? Karena saat ini timbul kecemburuan sosial di masyarakat, ada buruh harian lepas yang digaji hanya 50.000 per hari. Sedangkan terhadap etnis Rohingya, khususnya yang di Surabaya, mendapatkan uang 1.250.000 gitu ya, di Tamping, dan tempatnya juga bagus. Nah, bagaimana, Prof? Nah itulah makanya pemerintah harus berpikir, karena itu memang sih penampungan itu mungkin ya dibiayai oleh UNHCR. Dan mereka dapat uang itu dari UNHCR. Jadi kalau misalnya ditampungnya itu di rumah-rumah dekat warga dan lain sebagainya, itulah yang memunculkan kecemburuan sosial. Yang namanya warga tuh nggak ngerti apa itu UNHCR, apa urusannya UNHCR. Yang mereka tahu ada warga negara dari tempat lain, ya mereka katanya ini dapat duit, nggak kerja, dapat penghunian yang layak, sementara mereka ngemis-ngemis gitu. Nah, itu yang saya katakan kecemburuan sosial. Makanya pemerintah harusnya jangan dibuat di tempat yang ada sekitar ada warga. Harusnya kasih taruh di tempat terpencil, pulau. Ya memang sih jadi nggak enak. Akhirnya mereka lari. Ya sudah, kalau mau lari ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi jangan kemudian membuat mereka nyaman. Lalu yang tadinya mau pergi ke Australia bilang, ah udahlah Indonesia aja udah cukup, ngapain juga ke Australia. Itu. Jadi perlu ada juga komunikasi dari pemerintah ya, Prof, soal uang itu dari mana dan lain sebagainya gitu ya. Iya, perlu ada komunikasi supaya masyarakat paham gitu ya, tapi juga pemerintah ke depan jangan kemudian ditaruh di permukiman warga. Kalau buat-buat kayak gini, cariin pulau aja. Kalau kita mau bantu, kalau kita nggak mau bantu tutup, makanya saya bilang tutup, tutup, tutup UNHCR itu. Tapi kalau misalnya nggak mau didengar ya udah, masalah kayak gini berulang-ulang terus. Siapapun pemerintahnya ya, nggak hanya pemerintahan sekarang. Siapapun pemerintahannya, ini kan udah sejak lama ini kejadian kayak begini ini. Ini Prof, ada pertanyaan dari WA, Prof, dari Farhan. Ada 2 pertanyaan. Pertama, dalam Undang-Undang Keimigrasian hanya mengatur tentang masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia dalam situasi yang normal. Sementara para pengungsi ataupun pencari suaka itu orang yang berada dalam situasi yang tidak normal atau extraordinary karena sebab tertentu, misalnya mengalami penindasan dan penganiayaan serta hak memperoleh perlindungan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, juga ada mengenai ingin konfirmasi aja sih Prof, karena berdasarkan dengan yang ada di media Instagram gitu ya, pengungsi Rohingya ini sebenarnya digerakkan oleh Amerika ke Indonesia untuk pengalihan isu Israel Palestina, katanya seperti itu, dikarenakan netizen Indo ini yang paling mengganggu mentalitas dari para Zionis, katanya seperti itu. Mungkin itu, Prof. Iya, yang kedua saya nggak usah jawab lah, saya juga nggak tahu kalau soal itu. Ya kan Baik, kita ini ahli hukum nih, kalau nggak pakai bukti juga susah juga. mohon maaf ini tidak terjawab ini. Iya, saya nggak bisa jawab ya, di luar kemampuan saya. Baik, Prof. Profesor juga punya batas kemampuan. Tapi kalau yang pertama ya, soal normal atau tidak normal, coba kita lihat sekarang di Undang-Undang Keimigrasian kita. Ya, ada nggak ya ketentuan yang mengatakan harus dalam posisi normal atau tidak normal?
Ya, kalau kita lihat di pasal 8 pasal ini. Nggak ada kan? Lalu pertanyaannya kenapa terus kemudian normal dan tidak normal? Sekarang kalau misalnya oke lah kita terima ada istilah normal atau tidak normal. Kapan normal dan kapan tidak normal? Kalau misalnya tidak normal, kapan terjadinya itu? Jumlahnya berapa? Nah, pertanyaan berikutnya, katakanlah kalau misalnya ada jumlah tertentu tidak normal. Tapi kalau misalnya mereka adalah korban dari TPPO, apakah itu termasuk yang tidak normal, pengungsi, atau bukan? Soalnya mereka bayar loh. Bayar ke oknum, orang-orang etnis mungkin Rohingya, ya atau Bangladesh. Ya. Sekarang kalau udah kayak begitu, panjang nih ceritanya. Ya. Jadi nggak sekedar bilang bahwa oh ini kan dalam keadaan tidak normal. Waduh, kalau misalnya tidak normal nanti semua juga tidak normal. Tahu nggak berapa penduduk Indonesia yang katakanlah dalam hari-hari gitu ya pergi ke Malaysia? Dalam hari yang tertentu banyak tuh. Ya. Itu dalam keadaan normal atau tidak normal tuh? Karena mereka mau mencari pekerjaan lewat jalur-jalur tikus lah ini dan lain sebagainya. Apakah mereka bisa dianggap sebagai pengungsi? Nah, itu. Nanti silakan dijawab sendiri aja. Saya nggak usah yang jawab. Baik, Prof. Terima kasih atas Tapi saya penjelasan. ingin menyampaikan itu ya, apa logik-logik yang saya sampaikan itu. Jadi nggak mudah juga bilang normal. Mungkin kalau untuk yang teoritisi gitu ya, para pakar gitu, bicaranya sih memang dalam tataran yang umum gitu mudah gitu ya. Tapi giliran kalau misalnya kita harus detailkan, nah ini yang jadi masalah. Nah itu yang akan sulit untuk menentukan. Oke, mohon maaf, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Rana. Izin bertanya, Prof, gimana biar pemerintah mendengar dan mengerti keresahan masyarakat berkaitan dengan etnis Rohingya yang terus saja berdatangan. Selain itu, juga berkaitan dengan konflik sosial masyarakat yang juga terjadi akibat etnis Rohingya ini. Soalnya, tindakan dari pemerintah Indonesia untuk menjawab keresahan masyarakat cenderung sangat lambat. Terima kasih, Prof. Ya memang pemerintah harus menganggap bahwa ini masalah yang akut ya, masalah yang besar. Pemerintah harus turun, harus melihat sendiri, melakukan proses, ya tidak hanya oleh Polda mungkin, tetapi juga oleh Kepolisian Republik Indonesia secara umum. Lalu kemudian juga turun dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, semua harus turun melihat permasalahan ini. Karena Bapak Presiden sudah membuat pidato terkait dengan masalah ini. Ya, jadi kalau menurut saya ini harusnya sudah menjadi atensi dari setiap aparat di Indonesia. Nah, kalau sudah seperti ini, maka biar pemerintah yang merumuskan lah. Ya kan, pemerintah itu kan sudah diberi amanah oleh rakyat. Ya, kalau saya itu kan pengamat itu kan cuma bisa mengusulkan. Kalau misalnya diterima ya, alhamdulillah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi lalu bagaimana kalau misalnya kita ini mau menyuarakan, ya memang sekarang itu ada sosial media. Suarakan concern-concern itu. Ya, kalau misalnya bisa videokan, ceritakan, lalu masukkan ke sosial media supaya pemerintah punya concern. Karena aspirasi rakyat sekarang ini nggak cuman apa namanya katanya-katanya gitu, tetapi kan bisa aja masyarakat menyampaikan aspirasi mereka lewat sosial media. Bahkan ke pimpinan tertinggi dan lain sebagainya bisa diakses kok ke sosial media. Ya, dan banyak yang melakukan itu. Seperti itu, supaya dapat atensi ya. Baik, Prof. Mungkin tadi jawabannya ya, karena bahwasanya kita bisa melakukan yang sebisa mungkin kita lakukan. Dan sekarang zamannya teknologi, barangkali bisa kita suarakan lewat media sosial. Karena no viral, no justice gitu ya, Prof ya. Kalau nggak ada keadilan gitu, seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari ini ada yang raise hand, Prof izin dari Muhammad Sakib. Ya, silahkan barangkali. Baik, Assalamualaikum, Prof Hik. Waalaikumsalam, Mas Akib. Ya, ini saya penggemar Prof Hikmanto juga ini udah
berapa kali bertemu beliau. Nah, saya itu berharap Prof ini malah jadi Menteri Polhukam, Prof. Jadi yang tegas-tegas seperti ini yang memang diperlukan gitu. Jadi terkait Rohingya, jadi kita buat jangan memudahkan dan jangan menyulitkan. Jadi ketika mereka sudah datang, ditampung, diberi penjelasan, diberi keterangan-keterangan yang pasti, yang jelas bagaimana dia bisa hidup beberapa waktu di Indonesia, lalu setelah selesai dipulangkan, seperti itu. Nah, ketika memang si penduduk Rohingya itu memiliki potensi yang bagus, yaitu disaring melalui lembaga-lembaga terkait, nanti bisa bekerja di Indonesia dan jadi warga negara Indonesia. Sebetulnya seperti itu. Jadi anggapan tadi yang banyak di media massa ya itu memang betul, Prof. Nggak usah dipikirin dan nggak jelas juga jawabannya gitu. Semangat, Prof. Saya dukung tadi. Thank you. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, terima kasih. Cuman masalahnya kalau jadi warga negara Indonesia, kita kan harus tahu tuh ada proses namanya naturalisasi, ya kan? Dan itu prosesnya panjang. Dan sekarang ini kalau kita bicara naturalisasi itu tidak mudah karena apa namanya? Memang ada naturalisasi seperti pemain bola, gitu kan? Pemain bola karena dibutuhkan dan sebagainya, dia tidak sekian tahun. Biasanya ada ketentuan sekian tahun harus berada di Indonesia, ya, dan lain sebagainya. Itu di Undang-Undang Kewarganegaraan, ya kan? Kalau kita buka nih Undang-Undang Kewarganegaraan, ada diatur mengenai naturalisasi ini, Undang Kewarganegaraan. Jadi ini saya mohon maaf ya, saya ini dosen hukum dan saya kalau bicara tentu harus berbasiskan pada aturan, ya, pada hukum. Jadi saya selalu sama mahasiswa saya bilang tunjukkan aturannya seperti apa supaya nanti kita nggak ini apa namanya nggak salah menyampaikan. Jadi bentar ya, komen F. Jadi ini proses pewarganegaraan naturalisasi, ya. Ini ada nih ketentuan dimaksud untuk memberikan kemudahan kepada anak. Ini pewarganegaraan. Saya cari pewarganegaraan. Nanti bisa kok nggak ada ya pewarganegaraan. Tapi ada cerita-cerita bahwa dia harus tinggal sekian tahun. Nah, sekarang masalahnya kalau misalnya kita memfasilitasi para pengungsi karena mereka sudah sekian tahun, ya. Pertanyaannya adalah nanti banyak pengungsi yang akan datang. Udah jadi warga negara Indonesia. Jadi di Indonesia kita mau zero growth, ya, penduduk kita mau batasi jumlahnya, ya, udah terutama yang anak-anak muda sekarang kan mana ada anak punya kayak ayah saya punya anak sampai 6 orang, 8 orang, nggak ada. Sekarang ini paling 2, 1 gitu. Sementara nanti para pendatang yang jadi warga negara mereka banyak gitu kan. Wah, ini jadi masalah lagi kan. Padahal kita bukan peratifikasi dari konvensi pengungsi. Nah, sebenarnya peratifikasi pengungsi, dia punya kewajiban untuk menerima dan menjadikan mereka warga negara. Ya. Itu makanya konvensi ini ada dan mengikat mereka-mereka yang menjadi pesertanya. Kalau kita kan bukan menjadi pesertanya. Kalaupun kita mau, boleh, ya, tapi kita hitung juga. Ya. Kita hitung juga. Ini misalnya gini ya, kita lihat aja penduduk kita 270 juta rakyat. Lalu angkatan kerja kita berapa? Angkatan kerja ini kan berarti yang bisa bekerja. Nah, menurut pasal 27 Undang-Undang Dasar, pemerintah itu harus menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, sekarang lapangan pekerjaan yang disediakan itu berapa besar? Ya, investor sekarang makanya Bapak Presiden buat Undang-Undang Citaker supaya investor masuk membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di Indonesia nggak cukup. Akhirnya apa? Banyak warga negara kita yang bekerja di luar negeri, TKI dan sebagainya. Tapi kalau mereka kita terima sebagai warga negara, lalu kemudian kita fasilitasi kerja mereka di Indonesia, apa nggak mengambil lapangan pekerjaan kita? Donald Trump ketika jadi presiden, beliau
marah ke Cina karena apa? Banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang membuka pabriknya di Cina, yang menurut Trump itu berarti membuka lapangan pekerjaan bukan di Amerika Serikat, tapi di Cina. Oleh karena itu dia mengenakan tarif yang tinggi terhadap barang yang berasal dari Cina. Dengan harapan para pelaku usahanya itu dia akan kembali ke Amerika Serikat, membuka pabrik mereka di Amerika Serikat dan membuka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Ya. Nah, tapi rupanya enggak juga. Banyak pengusaha-pengusaha Amerika ini karena ada ketentuan seperti itu dia lari ke negara lain. Negara lain siapa? Vietnam, bukan Indonesia. Bapak Presiden kepengennya Indonesia. Ya, supaya apa? Membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Tapi banyak pengusaha itu mengatakan bahwa Indonesia ribet lah katanya ini dan lain sebagainya. Udah kita ke Vietnam aja. Jadi mohon maaf ya, nggak semudah kita bilang bahwa udah kasih aja mereka warga negara, nanti kita kasih lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Karena Malaysia juga melakukan hal yang sama. Apa namanya terhadap buruh kasar ya. Kalau di Malaysia kan buruh kasarnya sudah sangat minim mereka. Maka banyak dari Indonesia, banyak yang dari Bangladesh, ya kemudian dari Rohingya ini juga. Gitu. Baik, gimana Mas Sakib? Cukup? Iya, Prof. Tapi kita melihat dari karena ini Rohingya, Bangladesh itu kan negara-negara tertinggal, Bro. Nah, kalau memang yang datang ke sini itu minta suaka itu dari Jerman, dari Prancis, atau Bene sudah pintar gitu, karena memang di sana yang kita nggak tahu nanti akan ada perang besar. Apakah perlakuannya sama, Bro? Yang mereka sudah memiliki dedikasi, sudah memiliki kepintaran, teknologi canggih, mereka mengungsi di kita, lalu kita perlakukan seperti Rohingya atau tidak? Begini ya, ini kan pengungsi itu adalah mereka yang dipersekusi. Jadi bukan karena sekedar akibat perang terus kemudian dia keluar begitu ya. Tapi mereka yang dipersekusi, mereka yang dikejar-kejar oleh pemerintahnya karena masalah ras, agama dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah kalau mereka-mereka yang dari Jerman, dari Prancis itu apakah kemudian akan mengatakan saya ini jadi pengungsi nih gitu kan. Apa mereka ini tidak lebih senang tinggal di negaranya daripada di negara lain gitu kan. Apa dia mau mencari penghidupan lebih baik atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya pun ada gitu ya, ada nih. Ya saya tetap mengatakan bahwa kita harus pikirkan rakyat kita dulu. Karena negara ini dibangun untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Kan di Undang-Undang Dasar kita jelas ya. Undang-Undang Dasar kita, kalau kita rujuk pada Undang-Undang Dasar 45 kita, di situ disebutkan kenapa sih kita membuat pemerintahan ini, ya kan? Nah, pemerintahan ini dibuat, ya, kemudian daripada itu membentuk suatu pemerintahan negara yang tujuannya melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk apa? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi kalau kemudian kita harus mendahulukan bangsa non-Indonesia, tunggu dulu. Kalau kita memajukan kesejahteraan umum bukan untuk Indonesia, tunggu dulu. Termasuk juga mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Jangan dikira ya kalau misalnya ada, ini kan banyak nih etnis Rohingya, ada anak-anaknya. Ya kan? Nanti UNHCR bentar lagi bilang nih, itu anak-anaknya kok nggak diperhatikan Indonesia? Kok mereka nggak disekolahkan? Masuklah sekolah-sekolah negeri. Sementara di Indonesia, masyarakat kita mau masuk sekolahnya udah susahnya minta ampun. Ya, terserah. Terserah gitu kan. Kalau misalnya memang itu yang mau dijalankan, ya nggak apa-apa juga sih. Karena banyak yang mengatakan, jangankan yang Rohingya, yang dari Timur Tengah ini kan sudah beranak pinak juga nih. Banyak yang di puncak lah, di ini, dan sebagainya. Ya kan mereka nggak dapat pendidikan. Pendidikan dari mana? Itu. Banyak sih nanti masalah-masalah yang lainnya lagi, selain pendidikan dan sebagainya. Baik. Makasih, Prof. Cukup ya, saya rasa.
Kita beralih ke penanya lain. Ini ada lagi Prof yang dari WA, izin Prof. Ya. Hani. Baik, izin bertanya Prof, dalam deklarasi negara-negara ASEAN, ada tujuan mewujudkan perdamaian serta keamanan negara-negara masyarakat ASEAN. Artinya, ketika terjadi konflik pada salah satu negara di ASEAN, maka menjadi tantangan bagi negara ASEAN itu sendiri. Karena ketidakstabilan yang dialami suatu negara ASEAN dapat juga mempengaruhi kestabilan negara lain. Nah, konflik yang terjadi di negara Myanmar bukan hanya menjadi masalah internal Myanmar saja, juga menjadi masalah dan ancaman dan stabilitas negara-negara tetangganya Myanmar. Apakah dalam hal ini negara-negara ASEAN harus menjadi aktor yang terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah serta konflik yang terjadi di Myanmar? Jika demikian, maka sejumlah ASEAN memiliki apakah sejumlah negara ASEAN memiliki peran besar dalam mengatasi masalah konflik Myanmar ini, Prof? Iya dong, harus. Makanya kalau kita lihat di kesepakatan ASEAN itu ada yang namanya 5-point consensus untuk menyelesaikan kondisi di Myanmar. Tapi ingat ya, di Myanmar memang sih ada masalah demokratisasi Suki dengan junta militer, sekarang dipegang oleh junta militer. Tapi mau junta militer, mau Suki yang pegang pemerintahan, tetap masyarakat etnis Rohingya itu pasti diperlakukan secara diskriminatif. Suki yang pro demokrasi itu banyak yang mengkritik. Suki yang pro demokrasi, hak asasi manusia, tapi kalau sudah etnis Rohingya, ya enggak. Suki Rohingya kritik. Ya kan? Malaysia kritik keras soal Suki soal Rohingya. Dan gue, nah ini Suki dianggap bungkam karena tidak lantang membela Rohingya. Jadi sama aja, ya sama aja. Nah, ini yang kemudian apakah ini masalah ASEAN? Iya, masalah ASEAN. Tapi jangan pernah berpikir bahwa ini masalah Indonesia. Apakah ini masalah dunia? Iya, masalah dunia. Tapi jangan pernah berpikir bahwa ini masalah cuma Indonesia saja. Ya, sejak awal saya katakan, ini bukan masalah Indonesia. Ini bukan urusan Indonesia. Ini masalah masyarakat internasional. Apakah regional di ASEAN, apakah di universal ya, multilateral di dunia. Iya, masalah. Dan ini harus diselesaikan. Kita tuh jangan sok-sok jadi pahlawan lah. Menganggap bahwa ini harus kita yang ke depan, harus kita yang humanis segala. Aduh, saya bilang nih orang Indonesia nih kadang-kadang udah yang mengatakan seperti itu, tunggu dulu lah. Ya, lihat dulu rakyat kita. Kalau misalnya rakyat kita udah kayak negara Australia, kayak Inggris dan sebagainya, udah mapan, udah bagus, rakyat miskin kita sedikit gitu ya. Saya sih bilang ya boleh aja kita mikirin kayak begitu. Tapi lihat dulu rakyat kita, kondisi negara kita. Seperti itu. Jadi pertanyaan yang tadi, Prof, sejauh mana sebenarnya ASEAN memiliki peran besar, Prof, dalam konflik ini, Prof? Ya, ASEAN sih sudah bicara, tapi ya tetap Rohingya merasa bahwa ini merupakan kedaulatan mereka yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk negara-negara ASEAN. Ya, jadi kalau misalnya kita ketik nih ASEAN Rohingya, sudah dibaca, sudah dibahas. Ini kan respon ASEAN, isu Rohingya dibahas KTT ASEAN dan penanganan masalah Rohingya. Banyak sih kalau kita lihat, ya. Tapi ya ASEAN kan kita bilang juga kita punya keterbatasan. Ini kan ASEAN juga bukan negara-negara maju semua, kecuali mungkin Singapura gitu ya. Mereka juga punya keterbatasan anggaran. Dan ada prinsip non-intervensi yang ada di pasal 2 dari Piagam ASEAN. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Selanjutnya ada lagi nih Prof dari kolom komentar Sandi Rahman, izin bertanya Prof, Indonesia ini kan sebuah negara transit yang sebagaimana Prof sampaikan tadi. Nah, apakah ada aturan terkait
mengenai batasan para pengungsi ini. Semisal pengungsi ini menetap di Indonesia, lalu jika ada, semisal nanti batas waktu mereka menetap sudah habis, bolehkah Indonesia memulangkan secara paksa dengan dasar aturan tersebut? Tetapi jika memang tidak ada aturan yang mengatur batasan waktu menetap bagi para pengungsi ini, bisakah kita mengusir secara paksa? Nah, jika tidak ada aturannya, Prof, bisakah kita mengusir secara paksa ya mereka para pengungsi, dan apakah itu tidak akan menjadi bumerang tersendiri, Prof, bagi Indonesia nantinya? Terima kasih sebelumnya. Bumerang di mana maksudnya ya? Bumerang itu Masyarakat. menjadi apa ya, kita itu malah menjadi masalah bagi Indonesia sendiri, Prof, karena ketika tidak ada aturan malah kita usir mereka gitu. Kan saya bilang tadi kan ada aturannya bahwa mereka pendatang gelap. Kalau pendatang gelap nggak boleh diusir ya? Jadi bukan pengungsi ya, Prof ya. Nah, iya, Ketika kalau pengungsi kan harus ada statusnya, harus ada proses, harus diseleksi. tadi sudah disampaikan Prof ya Nah, mengenai iya makanya itu. Iya kan? Kan udah harus jadi kan jadi gini. Supaya kita semua jelas di sini ya. Orang itu pendatang itu tidak bisa langsung dianggap sebagai pengungsi. Ini ya, seperti ini nih. statusnya tidak otomatis berarti, Prof ya. Otomatis nggak serta-merta. Ya. Ada tahapan-tahapannya. Mereka datang, misalnya ya. Kayak misalnya dari Timur Tengah, mereka masuk ke TPI karena mereka naik pesawat udara, kasih paspor dan sebagainya. Masuk, lalu nanti ke UNHCR. Aplikasi, saya dong dijadiin pengungsi. UNHCR akan memverifikasi. Nanti kalau misalnya oke, kasih status pengungsi. Status pengungsi masih belum diberangkatkan ke negara ketiga, karena nanti UNHCR akan harus cari lagi negara ketiga. Australia dan sebagainya. Ayo negara ketiga, siapa yang ini? Ratifikasi konvensi. Siapa yang mau menerima? Oh iya, saya mau menerima. Berapa orang? Sekian orang. Ini berapa orang? Nanti dikirim sama UNHCR. Nah, sekarang penerima itu sekarang semakin sedikit. Sehingga Pak UNHCR nunggu dulu. Ya, kamu saya kasih status pengungsi. Nah, selama status pengungsi, dia nggak usah kerja, karena itu nggak boleh kerja dia di negara tempat di mana dia berada, tapi kemudian dikasih duit sama UNHCR. Makanya yang tadi ada 1 juta sekian, dikasih tiap bulan. Gitu ya. Nah, ini yang mohon maaf ya, kita harus tahu nih cerita runtutan dari kalau misalnya orang itu dari dia datang terus kemudian sampai status fungsi sampai kemudian nanti dia harus dikirim ke negara-negara yang mau menerima. Nah, kalau yang Rohingya ini, yang etnis Rohingya yang datang kemarin ini baru sampai dia belum punya status ini ceritanya. Ya. Jadi dia baru sampai di sini nih. Belum ada verifikasi sama UNHCR. Belum lagi nanti dijadikan status pengungsi. Belum lagi nanti dicarikan negara ketiga. Ya. Nah, ini bisa bertahun-tahun. Jadi jangan kemudian kita bilang langsung pengungsi gitu. Enggak. Maka saya sampaikan di berbagai media massa ya, serta merta pengungsi. Hikmahanto. Nah, ini misalnya. Ya. Iya kan? Nah, ini kapalnya. Nah, ini nanti bisa dilihat di sini. Ya. Nah, kalau misalnya mereka belum punya status sebagai pengungsi, maka mereka dianggap sebagai pendatang gelap. Yang tadi saya kembali lagi cerita, nanti kita kan nggak mau kalau misalnya mereka punya catatan kriminal dan lain sebagainya. Ya kan? Mbak Faikah, kita sampai jam berapa ya? Jam 10.30 saya harus ngajar lagi nih di Trisakti, mohon maaf. Prof, mungkin ini terakhir Prof ya, sampai jam 11 sebenarnya Prof. Cuma saya mohon maaf ya, saya harus ngajar nih S3 di Trisakti. ya baik, barangkali dicukupkan saja karena ini sudah sangat-sangat mepet ya Prof ya dengan waktu. Ya, takutnya nanti pertanyaan sama-sama lagi. Baik Prof. Diulang-ulang aja. Baik. Mohon maaf untuk teman-teman peserta, ini masih ada juga yang bertanya sebenarnya. Mohon maaf, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir. Selanjutnya Prof, izin untuk closing statement Prof.
mengenai diskusi kita pada pagi hari ini. Ya, begini. Masalah etnis Rohingya ini memunculkan pro dan kontra. Ya. Baik itu di masyarakat, baik itu di kalangan para akademisi, politisi, tetapi yang punya kendali untuk memutuskan itu adalah pemerintah. Nah, disinilah saya berharap bahwa pemerintah tidak gamang di dalam memutus, sehingga kita jelas dan tegas apa yang kita inginkan. Apapun yang sudah diambil keputusan oleh pemerintah, saya sebagai warga negara, ya mungkin kalau misalnya berbeda pendapat, ya saya harus tunduk, karena itu pemerintah. Saya nggak bisa punya apa-apa. Sekali pemerintah sudah memutus, saya harus tunduk. Tapi kalau misalnya pemerintah belum memutus, ya kita masih bisa menyampaikan pandangan dan lain sebagainya. Tapi sekali mereka sudah memutus, sudah. Ya. Kalau nanti keputusan pemerintah dianggap kurang baik, ya itu nanti dievaluasi dalam pemilu. Tapi kalau sudah baik, ya akan diteruskan sama rakyat bahwa oke, saya setuju. Ya kan? Itu mekanisme yang ada di dalam sistem ketatanegaraan kita, di dalam demokrasi kita. Saya nggak akan memaksakan kehendak saya, ya kemudian kita buat demo, menurunkan pemerintah dan enggak. Ya, sekarang pemerintah sudah mendengar, tapi harus kemudian pemerintah mengambil suatu keputusan yang tegas. Ya, apapun itu, ya mau ditaruh di pulau terluar lah, apa dan lain sebagainya, pikirkan segala sesuatunya dengan baik, konsultasikan dengan para pakar, ya, kemudian keputusan diambil. Demikian yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Mohon izin ada nanti penyerahan sertifikat dan foto bersama kepada panitia. Silahkan untuk menampilkan sertifikat penghargaan tanda terima kasih kepada Prof. Hikmahanto Juwana. Baik. Baik, Prof. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, atas ilmu yang Prof berikan kepada kami. Alhamdulillah banyak pencerahan dan ilmu yang kami dapatkan mengenai tema yang kita angkat pada pagi hari ini, yakni mengenai fenomena pengungsian dan pencari suaka di etnis Rohingya dalam kacamata hukum internasional. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Ya, baik. Selanjutnya barangkali kita bisa sesi foto bersama. Teman-teman semua dapat menghidupkan videonya ya, karena mau pengambilan gambar bersama Prof. Hikmahanto. Baik, slide pertama. Siap-siap. Baik. 1, 2, 3. Baik. Slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Mungkin cukup sekian. Ini baik. Ya, terima kasih banyak, Prof. Ini luar biasa. Paling interaktif ini kalau sama Prof. Hikmahanto, selalu interaktif. Terima kasih, Prof, atas waktunya. Mohon maaf, saya sebagai moderator dengan berat hati sekali harus mengakhiri diskusi kita pada pagi hari ini. Atas segala kesalahan dan kekurangan saya mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk teman-teman semua harap harap menunggu di Zoom, karena untuk mengisi absen ya bagi teman-teman yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, sebentar panitia akan mengirimkan absen ke ruang Zoom. Kirain ada hadiah, Mbak. Ya? Kirain ada hadiah dari Mbak Fai.